yang telah mengukirnya, kisah cinta yang tak terkira. Lalu kau pergi begitu saja, engkau kembali ke pelukannya. Tinggallah ku sendiri menuai mimpi-mimpi. Cinta kita, oh kekasih, memang tak ada duanya. Hanya bersamamu mimpi-mimpi jadi nyata. Tinggallah ku sendiri menuai mimpi-mimpi. Cinta kita ini bagai bunga surga, dan kita jadikan disangka dalam hidup ini, agar kisah cinta tak hanya fiksi belaka. Bersamamu, oh yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Kebun Primori Cak Kepit dari Divisi Teater, untuk Divisi Sastra yang pada hari ini punya gawe, mohon maaf beliaunya sekarang sedang sibuk. Bapak Anhar Widodo, Ketua Divisi Pendidikan Yayasan Kebun Primori, beserta dengan teman-teman anggota Kebun Primori. Yang pertama, syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini bisa menyelenggarakan acara rutinan diskusi tentang sastra. Yang kita ambil tema pada kita kali ini adalah mengkaji sastra dan memaknai budaya. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan bagi kita untuk tetap berjuang dalam hal kebaikan. Yang ketiga, sebelum acara ini dimulai, marilah kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah kita akan mendapatkan itu sirinya, suratul Fatihah. Lebih detailnya tentang apa sih sastra dan apa itu mengkaji budaya dan seterusnya. Nanti akan lebih didalami oleh keynote speaker kita malam hari ini, Cak. Oke. Untuk berikutnya ini kan bisa kena lagi ini. Nanti akan ada sambutan dari Bapak Pembina dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sastra dan kebudayaan ini adalah salah satu aset bangsa yang punya andil besar di dalam ikut serta dinamika pembangunan nasional di negara kita. Kita yakin betul bahwa orang-orang sastra, orang-orang budaya ini punya andil besar di dalam pergerakan negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu,
dengan adanya hukum yang berkecimpung dalam hal ini nanti dapat menjadi nilai tambah, nilai plus bagi kebudayaan, kesenian yang ada di Desa Babat ini. Itulah Bapak-bapak dan segenap pengurus Desa Gedung, sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan selamat untuk berdiskusi untuk menemukan sesuatu hal yang terbaik demi yayasan Dirukun. Sekian, akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan apa yang saya dapatkan kemarin dari Dewan Kesenian Jawa Timur adalah bahwa Dewan Kesenian Jawa Timur itu punya beberapa program, salah satunya adalah hibah dana komunal ini yang diberikan setiap 3 bulan sekali kepada 5 kelompok 3 sampai 5 kelompok se-Jawa Timur. Dan kebetulan untuk triwulan yang kali ini, triwulan terakhir ini, kita dapat jatah untuk dana hibah tersebut. Kemudian kemarin juga disampaikan salah satu wujud kehadiran, salah satu wujud kehadiran Dewan Kesenian Jawa Timur adalah dengan ini merewangi murid-murid kesenian yang ada di wilayah-wilayah agar tetap berkembang. Di beberapa program itu kemarin yang coba ditawarkan kita itu, karena kemarin saya cerita bahwa di Rebung itu juga ada teater, ada sastra, ada musik, ada tari dan lain sebagainya. Kemudian Dewan Kesenian Jawa Timur itu mereka punya satu program Jatim Art Festival yang kemarin dilaksanakan di Batu itu, dan untuk tahun depan itu dilaksanakan di Ponorogo. Rencananya kita akan dilibatkan terkait nanti sistem pelaksanaannya seperti apa yang diminta oleh Dewan Kesenian Jawa Timur tentang kita. Mungkin kok dijalui teaternya, mungkin dijalui musiknya, mungkin dijalui tarinya, kita masih belum jelas dapat plotnya apa. Yang jelas kita diminta untuk pagelaran 2022 besok, bulannya belum tahu, tapi yang jelas Februari itu sudah mulai launching program. Berarti pelaksanaanmu woro-woro mungkin bahasanya, woro-woro, iya, publikasinya sudah mulai di up untuk bulan Februari. Kalau melihatnya kemarin pelaksanaannya di bulan Oktober, Pak. Jadi dipromosikan itu mulai bulan Januari, kemudian nanti yang terlibat siapa saja, kemudian nanti kita ikut mewarnainya atau kita ikut terlibat itu pada proses pelaksanaannya yang sekitar bulan Oktober itu. Kalau kemarin di Batu itu ada teater, ada tari, ada seni rupa yang ngisi kebetulan untuk teaternya itu dari Payung Hitam. Ada teater Payung Hitam itu endingnya workshop kemudian pentas bareng. Tapi sebelum teater Payung Hitam itu pentas, ada beberapa pertunjukan yang dimunculkan oleh kelompok-kelompok yang ada di sekitaran Jawa Timur. Dan itu yang diminta kita bisa terlibat untuk tahun 2022 besok. Jadi itu kemarin yang saya dapatkan. Kemudian ada lagi program dari Dewan Kesenian Jawa Timur yaitu e-katalog seniman. Jadi di Play Store itu bisa di-download e-katalog seniman. Itu adalah data seniman sementara ini se-Jawa Timur yang sudah ngisi biodata di DKJT itu di-upload di aplikasi tersebut. Jadi fungsinya aplikasi tersebut adalah misalkan aku ini butuh wong sastra atau punya gawe terkait sastra, tak bolehin nang aplikasi tersebut.
Sastra ini sopai, misalkan katanya Kak Noca Andi Kepik, di situ nanti ada namanya Kak Andi Kepik, alamatnya mana, nomor kontaknya berapa, sehingga Masuk tarifnya. iya, tarifnya tidak dipasang di situ loh Pak. Jadi tarifnya nanti deal-deal sendiri. Dilarang. Iya, yang jelas Dewan Kesenian Jawa Timur itu hanya memberikan informasi bahwa itu seniman-seniman kalau rencananya se-Indonesia. Cuman ini diawali dari teman-teman Jawa Timur dulu yang sudah mulai ngisi beberapa biodata itu, dan kemarin juga ditawari, mari kita kudu ngisi. Ini ayolah terus berkesenian, terus berbudaya, terus meramaikan khasanah kesenian yang ada di Jawa Timur itu. Setiap acara apapun, Dewan Kesenian Jawa Timur itu pengennya dilibatkan. Berarti ono acara, di tag juga entah itu di flyer atau apapun, di tag biar mereka juga ikut terlibat. Aku ini iso bantu opo ketika saya sudah mengetahui kamu punya acara. Nah, jadi intinya seperti itu. Karena selama ini kayaknya Dewan Kesenian Jawa Timur juga belum begitu berfungsi secara optimal, sehingga untuk mengoptimalkan ini butuh data-data dari teman-teman yang ada di wilayah-wilayah. Itu yang bisa saya sampaikan, mungkin dan nanti bisa dilanjut sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Sebagai pengantar teman-teman Bapak Ibu adik-adik semuanya, kalau kita bicara tentang sastra, maka orang akan berpikir di seputar hal-hal yang berbau puitis mungkin ya, berbau puitis, berpikir tentang hal-hal yang cerpen, novel, terus karya-karya sastra yang lain. Tetapi pada malam hari ini Mas Andi Kepik, juragan sampai sini bunga kecil ya. Nah, juragan bunga kecil, direktur ya, bukan juragan karena sudah berbadan hukum. Jadi kalau mau ini promosi sekalian, kalau mau menerbitkan buku, mau diskusi, mau promosi produk-produk atau karya-karya sastra, silahkan hubungi Mas Andi Kepik. Nanti di komen di channel YouTube kalau YouTube-nya ini tayang, Mas kontakmu piro, tarifnya berapa, bisa gitu ya. Oke, nanti sesi yang pertama kita sampaikan ke Mas Andi Kepik untuk bicara tentang sastra, sastra lisan. Terus nanti Pak Nasir juga kita untuk terkait dengan bagaimana peran sastra budaya untuk kemajuan negara bangsa, negara bangsa. Terus nanti saya ingin tanggapan dari para hadirin semuanya. Untuk mempersingkat waktu, Mas Andi Kepik dipersilahkan. Jadi mempersingkat Mas, jangan panjang ya. Iya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada hal yang sebenarnya kalau dikatakan menggelisahkan itu yang menggelisahkan, dikatakan menggembirakan itu menggembirakan dan sebagainya, campur-campur. Di makalah itu saya menuliskan tentang budaya lisan, budaya sastra lisan di, kalau saya mengatakan sih di komunitas orang Jawa gitu ya, karena saya lahir dan besar di Jawa juga nggak tahu banyak tentang sastra lisan yang ada di daerah lain. Di pertanyaan awal itu saya hanya mempertanyakan sebenarnya tradisi sastra lisan itu anugerah atau musibah bagi kita. Kalau kita berbicara sastra tentunya tidak hanya melulu cerpen, tidak hanya melulu puisi gitu ya. Mbak kita dulu sebenarnya sudah bersastra secara tidak langsung atau bahkan secara langsung itu sudah bersastra. Ngekei cerita yang utuhnya tentang Kanjeng Nyolong Timun, kemudian ngajari tembang-tembang dan segala macam itu bagian dari sastra Jawa kita. Jadi yang menjadi bahan yang saya tulis di makalah itu adalah
akan bertahan berapa lama sastra lisan yang kita miliki itu? Mungkin nanti Pak Nasir bisa bercerita lebih banyak. Beliau lebih dulu mengenal sastra lisan itu dibanding kita, dan saya yakin beliau juga lebih banyak mengamalkan sastra lisan itu dibanding kita. Saya kira aku takut Cak Aziz ngono misalnya. Sampai aku ngerti yang nulis cerita Kancil Nyolong Timun itu. Yo, nek gak ngerti kayak sing Pak dosen gak ngerti kok bahasan dosen kok gak ngerti ngono ya. Aku pilih kebangetan. Jadi kita sebagai masyarakat yang komunal itu nggak tahu karena didasari UU atau nggak tahu karena didasari hal apa, tidak pernah ada satu pihak pun yang mengklaim bahwa itu adalah karya saya. Karya sastra lisan itu disampaikan, diwariskan, diturunkan dengan cara dari mulut ke mulut saja. Dari mulut ke mulut. Jadi Mulutku. Mulut ke kuping, mulut ke kuping. Nah, pertanyaan saya ketika sastra lisan itu hanya beredar di antara anggota tubuh yang bersifat tidak tetap seperti ini, akan bertahan sampai kapan? Saya secara pribadi nggak tahu. Saya cerita nang anakku soal Kancil Nyolong Timun, kemudian cerita apa mana sing familiar dengan Balapan keong. ya Kancil. Keong karo kancil dan segala macam itu. Aku dewi wong Jawa tapi gak pati Jawa, jadi gak tahu cerita soal seperti itu kepada anak-anak saya. Gak tahu mencuri. Iya, jadi aku saiki nek membacakan cerita anak-anak itu tak bacakan cerpen-cerpen kekinian yang saya temukan di koran, saya temukan di buku itu saya bacakan buat anak-anak saya. Ngeri. Oh iya lah, aku dulu gak paham soal-soal begitu. Kan bukan gimana? Semua kali cerita. Lah iya, aku ya gak ngerti soal itu. Apalagi apa namanya hal-hal yang lebih sulit ya dibanding cerita-cerita itu, misalnya soal misalnya aku kate nyanyi no kidung nang anak-anakku ngajari mau copat segala macam, piye carane mau aku dhewe gak ngerti. Kalau dirunut lebih jauh lagi, di antara kita yang sudah punya anak ini, siapakah yang di rumahnya masih mengajarkan basa Jawa Romo Inggil kepada anak-anak? Kita lebih percaya pada bahasa Indonesia sekarang dibanding bahasa yang sebenarnya sangat kita akrab sejak zaman dulu itu. Tapi ya apa-apa lah, nanti arahnya nanti ngomong buat ke sistem pendidikan segala macam. Katuan ya, nggak akan ngomong soal itu. Balik ke sastra lisan itu tadi. Tiga sastra lisan itu kalau di makalah itu saya terus dibagi menjadi dua aspek sebenarnya. Dua aspek adalah proses dan produknya. Kalau produknya ya cerita-cerita itu, prosesnya adalah bagaimana si penutur itu menyampaikan cerita-cerita, menyampaikan pitutur-pitutur, menyampaikan tembang-tembang kepada orang yang diajak berbicara. Sebuah proses yang hanya mengandalkan daya ingat tentu tidak bisa berjumlah 100%. Aku dulu pernah ikut sebuah MLM dan saya sangat bersyukur saya mengikuti MLM itu karena banyak sekali hal yang saya pelajari, meskipun nggak pernah betulan ya rugi beberapa juta gitu ya karena harus beli modal segala macam, tapi aku tidak berusaha menjual, tapi aku berusaha mengambil ilmu dari mereka dan banyak sekali yang saya dapatkan di situ. Salah satunya adalah teori duplikasi. Teori duplikasi itu menjadi sangat penting untuk diterapkan dalam sistem pendidikan kita atau tidak. Ketika materi yang disampaikan oleh si pembicara itu kemudian coba diduplikasi oleh si penerima, sementara si penerima tidak membawa sesuatu yang bisa dipelajari, dia hanya mengandalkan ingatan,
berdasar apa yang dia dengar, apakah yang diterima itu bisa 100%? Misalnya Pak Anhar menyampaikan materi tentang apa? Masak sego goreng lah, masak sego goreng. Tutorial gawe sego goreng yang enak. Saya hanya mendengarkan materi yang disampaikan oleh Pak Anhar. Tak ingat-ingat, bumbunya ini jumlahnya sampai ini, cara masak ini. Saya hanya mengingat itu. Ketika saya sampai di rumah, saya praktekkan. Bisa jadi yang 100% yang disampaikan dari Pak Anhar ke saya hanya menerima 80%. Bisa jadi. Ketika saya mencoba melakukan duplikasi kepada Mas Aziz, 80% yang saya terima dari Pak Anhar adalah 100% saya. Mas Aziz menerima juga 80% lagi dari saya. Sudah terjadi pengurangan berapa persen itu? Pengurangan 40%. Sampai Mas Aziz hanya berjumlah 60%. 60% Mas Aziz yang dari Pak Anhar itu adalah 100% bagi dia. Ketika dia menyampaikan ke orang lain akan terus berkurang gitu. Tetapi Omongan biasanya tambah, nah, malah tambah. iki harus ngerti omong loh. Jadi maksud saya begini, ketika Pak Anhar menyampaikan materi itu dan materi disampaikan berdasarkan textbook, maka saya juga akan mengikuti apa yang ada di dalam textbook itu. 100% disampaikan oleh Pak Anhar itu berdasarkan textbook, saya menerimanya 100% berdasarkan textbook yang saya terima. Maka saya menyampaikan ke Mas Aziz juga 100% berdasarkan textbook yang saya terima. Jadi terus bertahan. Tetapi masalahnya seperti yang saya bilang di depan tadi, ketika hanya mengandalkan kaidah tutur, maka akan mengalami pengurangan itu, dan itu menjadi sangat berbahaya ketika sifat dasar manusia itu ingin berusaha tampil sempurna. Pak Anhar menyampaikan kepadaku, aku terima 80%, aku berusaha menambahi apa yang disampaikan Pak Anhar itu untuk tetap menjadi 100% menurut versiku. Padahal kan 100%. Begitu dan seterusnya. Penambahan itu menjadi salah satu ciri yang saya tulis di dalam makalah itu, bahwa sastra lisan itu tidak stabil gitu. Siapa yang saat itu bercerita maka dia punya wewenang sepenuhnya untuk menyampaikan apa yang dia punya. Tidak stabil. Aku lagi ngomong apa nih lagi gitu. Jadi pendek baik. Dan nanti mungkin akan dijelaskan oleh Pak Nasir gitu. Tetapi pada intinya adalah begini. Sesuatu yang dimiliki oleh leluhur kita itu terus-menerus mengalami pengurangan, dan semakin sedikit orang yang mengamalkan apa yang dimiliki oleh leluhur kita itu. Mungkin suatu saat tradisi sastra lisan kita akan hilang. Suatu saat. Saya tidak tahu apakah benar-benar akan hilang atau tidak. Hal yang sama ini pernah saya tanyakan ketika terjadi diskusi di sanggarnya Ludruk Karya Budaya Mojokerto. Ketika Bakil untuk menyampaikan, beliau menguasai kurang lebih 200-an judul Ludruk di kepalanya. Siapa yang ingin belajar Ludruk silahkan datang ke padepokan saya, nanti akan saya beri ilmu. Ketika saya bertanya, misalnya panjenengan sudah seto 200 judul Ludruk itu siapa yang menguasai? Tidak ada. Setelah itu hilang 200 judul Ludruk itu. Pertanyaan kedua saya adalah, kenapa mahasiswa zaman sekarang jauh lebih tahu tentang William Shakespeare, jauh lebih tahu tentang Menunggu Godot, Waiting for Godot, dibanding cerita Maling Celuring misalnya. Ya karena yang teks yang dari barat itu ada bukunya, kita belajar dari sumber yang sama gitu. Sehingga seperti yang saya bilang di teori duplikasi tadi, ketika kita mempelajari hal itu melalui textbook, kita akan mendapatkan 100% seperti yang disampaikan oleh si penulis, seperti yang disampaikan oleh si autornya itu. Sementara di kita sendiri tidak ada tradisi untuk menuliskan cerita-cerita itu.
ya memang kerja berat ya. Bukan berarti saya mengatakan bahwa tidak mungkin anak-anak muda itu melakukan pengembangan, tidak mungkin seperti itu, bukan seperti itu maksud saya. Tetapi menjadi bahan berpikir terutama bagi saya sih. Kalau yang lain nggak berpikir juga nggak apa-apa. Iya. Apa dia pikir orang ini mikro dhewe. Mikir dhewe. Ya ada anak-anak muda ini Pak. Iya. Sebenarnya itu juga yang salah satu hal yang menjadi idealisme saya ketika saya mendirikan terbitan itu. Saya berusaha membantu kawan-kawan yang ingin menuliskan ceritanya, saya ingin membantu kawan-kawan yang ingin melakukan dokumentasi kepada peristiwa-peristiwa masa lalu. Saya ingin membantu kawan-kawan yang ingin menyebarluaskan apa yang dia tahu tentang sejarah dirinya, sejarah keluarganya, sejarah lingkungannya, sejarah negaranya dan segala macam itu. Sehingga salah satu hal yang saya pelajari dari MLM yang saya ikuti itu bisa berlangsung secara kontinu dan tersebar dengan luas. Awalnya mungkin begitu. Oh, saya cerita sedikit. Saya dulu pernah ngobrol dengan Pak Udin ini masalah mungkin nggak lek kanca-kanca nang Krapak ini menerbitkan buku tentang Krapak. Oh, sangat mungkin. Ketika saya mendengarkan Pak Udin bercerita, luar biasa sebegitu banyaknya hal yang bisa digali di Krapak ini, aku segera didokumentasikan gitu. Yang saya masih ingat betul itu ketika Pak Udin cerita tentang pendekar yang ada di Krapak. Mesti akan nggak ngerti. Nah iya, karena tidak ada dokumentasi yang dipelajari. Misalnya kanca-kanca Rebung punya rentek untuk mencoba menuliskan itu ya, misalnya menuliskan tentang pendekar yang ada di Krapak, kemudian sejarah masjid yang pertama kali berdiri di Krapak misalnya, atau sejarah irigasi yang ada di Krapak misalnya. Hal-hal seperti itu dituliskan, kawan-kawan yang muda tentu bisa belajar dari itu. Tidak hanya melalui ceritanya Pak Udin yang tahu banyak sekali kepalanya. Aku sampai mana Pak Udin kok gak belum nulis. Luar biasa banyaknya informasi yang Nulisnya pasal loh. Ya iya, tulisnya pasal juto birong terus Berarti kan agar gue 21 tentu 86 kan. ketika Pak Udin menyampaikan seperti yang saya katakan di depan tadi, ketika Pak Udin bercerita panjang lebar seperti itu, tidak banyak hal yang mampu saya ingat dengan baik gitu. Kasusnya mungkin seperti yang waktu saya cerita soal Abang Kino tadi itu, mohon maaf Pak Udin. Pak Udin yang tahu banyak tentang Krapak itu, misalnya beliau sudah sedo itu, cerita itu akan berhenti di Pak Udin gitu loh. Akan berhenti di Pak Udin toh, tidak bisa bergulir ke kawan-kawan yang lebih muda. Itu yang saya mengatakan salah satu kelemahan sastra lisan kita adalah di sana. Saya ulang lagi bahwa sastra itu bukan tentang cerpen atau tentang puisi atau tentang lagu gitu ya. Tapi sastra kaitannya dengan budaya, memaknai budaya. Betul banget. Betul. Ya gue Pak Nasir. Iya, nanti yang Astor bicara apa terus Pak? Pak Nasir tulisannya udah banyak. Ya, makanya itu saya juga pernah menyampaikan ke Pak Wasis itu, ayolah kanca-kanca Rebung memulai hal itu dari hal yang sangat kecil saja, kita kumpulkan pelan-pelan tulisan-tulisan tentang Krapak dan segala macam itu. Dikelompokno sampai kirim nang aku, nanti saya yang menyimpannya, kemudian mengasihkannya, mengelolanya dan segala macam. Awalannya begitu, awalan tok itu setengah jam. Tambahin lah. Ora wis selesai. Tidak saya tutup tapi ya. Dirasa untuk Ben dibuka, masuk angin itu diteroki. Ampun Mas. Atur nuwun Mas. Tapi ini menarik ya. Jadi karena beliau itu bahasa MLM, jadi gimana pun terjualan. Iya. Tapi sebelum Pak Nasir menghentikan tentang karya-karya beliau, saya ingin mengunci paparan Mas Kepe ini dengan satu quote. Ini saya kutip bahasa Wonogiri. Publish or perish. Perish. Nunggu penis. Perish Pak. Oh penis. Publish or perish. Diterbitkan atau terkubur. Gitu kan.
Nah ini kuncinya gini, karena yang punya penerbitan itu Mas Kepe, maka bergabung di Yayasan Untung. Nah ini bosok dagangnya. Tapi untuk selengkapnya nanti monggo Pak Nasir paling sumber terkait dengan tradisi sastra entah tulisan ataupun tulisan Pak. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebenarnya tadi hari ini nanti saya diundang itu untuk manggil Kang Nasir ini. Saya kalau ada acara ini nggak tahu. Tiba-tiba kok disuruh ngomong tentang sastra. Ini bukan spesialisasi saya. Jadi cuman karena ini hanya sifatnya omongan saya diskusi dan alhamdulillah saya punya banyak ilmu dan hal-hal yang sudah disampaikan oleh Bapak tadi. Sebenarnya aku pamit dari panggung ini Ansar dan lain-lain Pak Tim. Cuman saya akan bicara pokoknya saya sering ngomong. Saya yang menggarisbawahi yang sering oleh Bapak kita cinta Pak Mas Andi Kepe. Mas Andi Kepe tentang sastra. Saya sama sekali tidak tahu tentang sastra ya, karena itu bukan jurusan saya. Namun kalau tadi disampaikan bahwa sampai kapan yang namanya sastra lisan itu berakhir, ya, sastra yang dulu termasuk disebut itu berakhir, saya kira ini juga akan selalu ada perubahan-perubahan ya. Karena apa? Sastra kalau yang disampaikan tadi ini banyak sekali yang berperan di dalam melaksanakan di dalam perkembangan sejarah, terutama sejarah terkait dengan sejarah, karena sejarah itu adalah menarasikan sesuatu hal yang sudah berlangsung sangat lama sekali dan dulu tidak pernah ditulis secara rinci, secara lengkap, sehingga bukti-bukti yang didapat oleh para sejarawan di antara adalah bukti sekunder, ya, termasuk juga bukti primer. Bukti primer ini salah satu contoh kayak Watu Gilang. Watu Gilang itu termasuk bukti primer yang tidak bisa ditolak karena benar-benar ada barangnya. Dan ini sebuah kreasi orang-orang yang dulu yang benar-benar ada dan di situ ada. Kemudian juga data sekunder ini mungkin termasuk diantaranya yang dalam bentuk hidup, sastra dan sebagainya, akhirnya dinarasikan oleh para sejarawan, sehingga setiap sejarah kalau menurut saya ini penafsirannya berbeda-beda. Kalau versi si A dengan versi si B dalam menulis sebuah sejarah itu otomatis tetap berbeda. Karena apa? Karena tidak ada yang namanya sejarah itu ditulis secara rinci pada zamannya, tapi yang ada hanya penafsiran para sejarawan. Termasuk kalau kita menulis sejarah Pak ya, saya sendiri menulis sejarah Desa Mojokerto Pak, ini khusus untuk saya sendiri, tapi sekarang karena sejarah cara revisi terus dari bahasa, dari materi, terus saya revisi sampai hari ini. Hal-hal yang terjadi yang ada di Mojokerto, maka ini buku saya itu termasuk buku dokumenter bagaimana, tapi yang jelas setiap ada apa saja ya, aktivitas apa saja, kejadian apa saja, ini saya tulis sesuai dengan proses yang asli, mungkin dengan cara apa itu ya. Tapi yang bersifat yang lain itu hanya narasi-narasi yang saya gali dari beberapa informasi yang ada di masyarakat. Termasuk yang juga saya masukkan adalah Batu Gilang ya. Ini Batu Gilang, ini kalau menurut saya ya, ini versi saya, Batu Gilang itu menurut saya adalah pada masa Musen, di mana pada abad ke-10, akhir abad ke-10, pada tahun 900 lebih ya. Ini kan kerajaan Mataram lama yang ada di Jawa Tengah itu pada saat dipimpin oleh Wawa ya, karena ada gejolak
internal ya, ada gejolak politik, ada perebutan kekuasaan dengan saudara keluarga, mungkin karena ada ancaman dari kerajaan Sriwijaya, karena ada letusan gunung Merapi, sehingga pada zaman kerajaan Lawa ini kerajaan Mataram lama sudah digoyang ke Tembelang. Nah, tepatnya di mana Tembelang? Apakah di Mojokerto, hanya di Dusun Jurang, ataukah di Megaluh, ataukah di Tembelangnya? Kita masih belum tahu secara persis. Ini bagi kita, ini bagi saya. Sehingga karena pada akhir atau pada tahun 1950 lebih, ini sudah diboyong satu persatu, sedikit demi sedikit.